efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 12 Februari 2025. Adapun PDIP telah memberikan pembekalan terhadap kepala daerah terpilih Pilkada 2024 untuk menyelaraskan dengan program Presiden Prabowo. Ia mengatakan setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, segala visi misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Dikatakan olehnya, kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan kepada Prabowo, yakni terkait kebijakan efisiensi tersebut. Namun, dengan catatan, pemerintah dikatakan oleh Hasto harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Hasto juga mengungkapkan bahwa kepala daerah dari PDIP, salah satunya di Surabaya, ini telah memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo mengenai program makan bergizi gratis. Menurut Hasto, dalam pembekalan ini, PDIP memberikan petunjuk supaya kepala daerah dari partainya tidak memikirkan anggaran dalam membangun wilayah. Pasalnya, para pendiri bangsa tak pernah memikirkan urusan anggaran dalam membebaskan Irian Barat sampai membantu negara di Asia Afrika dalam memerdekakan diri. Antara pemerintah pusat dan kepala daerah juga baik begitu ya? Ya betul, karena visi misi presiden kan kemudian menjadi undang-undang, sehingga ini kan mengikat jadi seluruh kepala daerah bahkan seluruh warga bangsa. Karena itulah pelatihan ini kami adakan sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan. Pak Hasto, terkait dengan efisiensi anggaran di kementerian lembaga, tanggapannya seperti apa Pak? Tadi kami tunjukkan bahwa pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu. Ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita nggak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari dan berkebudayaan dengan cara-cara kita. Maka narasinya, imajinasi itu tadi yang kami ajarkan. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah, sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas, sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan, sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan, misalnya dari kota Surabaya siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah, maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari. Sinyal selaras PDIP terkait kebijakan efisiensi anggaran pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, pada Rabu 12 Februari 2025. Namun demikian, PDIP tetap mempunyai catatan-catatan tersendiri menyikapi kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP pada Pilkada 2024 akan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran. Adapun catatan yang disampaikan Hasto, yakni pemerintah harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Terkait dengan program prioritas Presiden RI Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita, yakni makan bergizi gratis atau MBG, Hasto menyatakan salah satu kepala daerah dari PDIP sudah bersikap, di mana ada salah satu kepala daerah dari PDIP di Surabaya yang memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo lain terkait makan bergizi gratis. Hanya saja pernyataan dukungan terhadap
Program MBG itu dikatakan oleh Hasto tetap harus melibatkan keperluan rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud yakni melibatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di daerah agar para pelaku usaha bisa turut memiliki kontribusi. Hasto mengatakan kondisi geopolitik dunia memang turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Ia pun mengatakan upaya untuk mengencangkan ikat pinggang atau efisiensi anggaran dan meningkatkan ekonomi di dalam negeri perlu dilakukan. Kebijakan efisiensi ini menurutnya gimana? Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega, bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar, tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdullah Asfar Anas tadi kan beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran. Di situ justru menantang suatu inovasi dari kita. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuh kembangkan di dalam alokasi anggaran itu. Mas, ini juga soal efisiensi anggaran ini juga, banyak yang bilang kita harus belajar pada Vietnam gitu, yang mana mereka mengurangi jumlah kementerian gitu, tapi kan sementara sekarang itu kementeriannya tampak gemuk nih. Mungkin ada saran dari PDIP, apakah Pak Prabowo perlu mempertimbangkan hal di Vietnam tersebut gitu? Ya, kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis. Bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global. Nah, beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik, sehingga saat ini pun termasuk di DPR itu juga melakukan kajian-kajian terkait dengan rasionalisasi anggaran, termasuk bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu untuk dilihat kembali, tetapi tanpa dengan tetap memprioritaskan pada tujuan bernegara kita. Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian. Itu yang saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah, agar terkait dengan efisiensi anggaran itu kepentingan rakyatlah yang justru harusnya dikedepankan. Maka kan kemudian muncul larangan untuk pemborosan anggaran. Itu yang kita lihat dalam perspektif yang positif. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut akan mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan pada Rabu 12 Februari 2025. Adapun PDIP telah memberikan pembekalan terhadap kepala daerah terpilih Pilkada 2024 untuk menyelaraskan dengan program Presiden Prabowo. Ia mengatakan setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, segala visi misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Dikatakan olehnya, kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan kepada Prabowo, yakni terkait kebijakan efisiensi tersebut. Namun dengan catatan, pemerintah dikatakan oleh Hasto harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Hasto juga mengungkapkan bahwa kepala daerah dari PDIP, salah satunya di Surabaya, ini telah memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo mengenai program makan bergizi gratis. Menurut Hasto, dalam pembekalan ini, PDIP memberikan petunjuk supaya kepala daerah dari partainya tidak memikirkan anggaran dalam membangun wilayah. Pasalnya, para pendiri bangsa tak pernah memikirkan urusan anggaran dalam membebaskan Irian Barat sampai membantu negara di Asia Afrika dalam memerdekakan diri. Antara pemerintah pusat dan kepala daerah juga baik begitu ya? Ya betul, karena visi misi presiden kan kemudian menjadi undang-undang, sehingga ini kan mengikat jadi seluruh kepala daerah, bahkan seluruh warga bangsa. Karena itulah pelatihan ini kami adakan, sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan. Pak Hasto, terkait dengan efisiensi anggaran di kementerian lembaga, tanggapannya seperti apa Pak? Tadi kami tunjukkan bahwa pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu. Ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu
negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita nggak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita. Maka narasinya, imajinasi itu tadi yang kami ajarkan. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah. Sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas, sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan, sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan, misalnya dari Kota Surabaya, siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah, maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari. Sinyal selaras PDIP terkait kebijakan efisiensi anggaran pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, pada Rabu 12 Februari 2025. Namun demikian, PDIP tetap mempunyai catatan-catatan tersendiri menyikapi kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP pada Pilkada 2024 akan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran. Adapun catatan yang disampaikan Hasto yakni pemerintah harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Terkait dengan program prioritas Presiden RI Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita yakni makan bergizi gratis atau MBG, Hasto menyatakan salah satu kepala daerah dari PDIP sudah bersikap, di mana ada salah satu kepala daerah dari PDIP di Surabaya yang memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo lain terkait makan bergizi gratis. Hanya saja pernyataan dukungan terhadap program MBG itu dikatakan oleh Hasto tetap harus melibatkan keperluan rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud yakni melibatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di daerah agar para pelaku usaha bisa turut memiliki kontribusi. Hasto mengatakan kondisi geopolitik dunia memang turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Ia pun mengatakan upaya untuk mengencangkan ikat pinggang atau efisiensi anggaran dan meningkatkan ekonomi di dalam negeri perlu dilakukan. Kebijakan efisiensi ini menurutnya gimana? Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega. Bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar. Tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdullah Asfar Anas tadi kan, beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran. Di situ justru menantang suatu inovasi dari kita. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuh kembangkan di dalam alokasi anggaran itu. Mas, ini juga soal efisiensi anggaran ini banyak yang bilang kita harus belajar pada Vietnam gitu, yang mana mereka mengurangi jumlah kementerian gitu, tapi kan sementara sekarang itu kementeriannya tampak gemuk nih. Mungkin ada saran dari PDIP, apakah Pak Prabowo perlu mempertimbangkan hal di Vietnam tersebut gitu? Ya, kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis. Bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global. Nah, beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik, sehingga saat ini pun termasuk di DPR itu juga melakukan kajian-kajian terkait dengan rasionalisasi anggaran, termasuk bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu untuk dilihat kembali, tetapi tanpa dengan tetap memprioritaskan pada tujuan bernegara kita. Jadi kita percayakan dulu DPR
melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian. Itu yang saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah, agar terkait dengan efisiensi anggaran itu kepentingan rakyatlah yang justru harusnya dikedepankan. Maka kan kemudian muncul larangan untuk pemborosan anggaran. Itu yang kita lihat dalam perspektif yang positif. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut akan mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan pada Rabu 12 Februari 2025. Adapun PDIP telah memberikan pembekalan terhadap kepala daerah terpilih Pilkada 2024 untuk menyelaraskan dengan program Presiden Prabowo. Ia mengatakan setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, segala visi misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Dikatakan olehnya, kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan kepada Prabowo, yakni terkait kebijakan efisiensi tersebut. Namun dengan catatan, pemerintah dikatakan oleh Hasto harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Hasto juga mengungkapkan bahwa kepala daerah dari PDIP, salah satunya di Surabaya, ini telah memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo mengenai program makan bergizi gratis. Menurut Hasto, dalam pembekalan ini, PDIP memberikan petunjuk supaya kepala daerah dari partainya tidak memikirkan anggaran dalam membangun wilayah. Pasalnya, para pendiri bangsa tak pernah memikirkan urusan anggaran dalam membebaskan Irian Barat sampai membantu negara di Asia Afrika dalam memerdekakan diri. Antara pemerintah pusat dan kepala daerah juga baik begitu ya? Ya betul, karena visi misi presiden kan kemudian menjadi undang-undang, sehingga ini kan mengikat jadi seluruh kepala daerah, bahkan seluruh warga bangsa. Karena itulah pelatihan ini kami adakan, sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan. Pak Hasto, terkait dengan efisiensi anggaran di kementerian lembaga, tanggapannya seperti apa Pak? Tadi kami tunjukkan bahwa pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu. Ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita nggak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita. Maka narasinya, imajinasi itu tadi yang kami ajarkan. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah. Sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas. Sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan. Sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan. Misalnya dari kota Surabaya, siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah. Maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari. Sinyal selaras PDIP terkait kebijakan efisiensi anggaran pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Rabu 12 Februari 2025. Namun demikian, PDIP tetap mempunyai catatan-catatan tersendiri menyikapi kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP pada Pilkada 2024 akan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran. Adapun catatan yang disampaikan Hasto yakni pemerintah
harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Terkait dengan program prioritas Presiden RI Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita yakni makan bergizi gratis atau MBG, Hasto menyatakan salah satu kepala daerah dari PDIP sudah bersikap, di mana ada salah satu kepala daerah dari PDIP di Surabaya yang memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo lain terkait makan bergizi gratis. Hanya saja pernyataan dukungan terhadap program MBG itu dikatakan oleh Hasto tetap harus melibatkan keperluan rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud yakni melibatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di daerah agar para pelaku usaha bisa turut memiliki kontribusi. Hasto mengatakan kondisi geopolitik dunia memang turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Ia pun mengatakan upaya untuk mengencangkan ikat pinggang atau efisiensi anggaran dan meningkatkan ekonomi di dalam negeri perlu dilakukan. Kebijakan efisiensi ini menurutnya gimana? Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega, bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar, tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdullah Asfar Anas tadi kan beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran, di situ justru menantang suatu inovasi dari kita. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuh kembangkan di dalam alokasi anggaran itu. Mas, ini juga soal efisiensi anggaran ini juga, banyak yang bilang kita harus belajar pada Vietnam gitu, yang mana mereka mengurangi jumlah kementerian gitu, tapi kan sementara sekarang itu kementeriannya tampak gemuk nih. Mungkin ada saran dari PDIP, apakah Pak Prabowo perlu mempertimbangkan hal di Vietnam tersebut gitu? Ya, kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis. Bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan global. Nah, beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik, sehingga saat ini pun termasuk di DPR itu juga melakukan kajian-kajian terkait dengan rasionalisasi anggaran, termasuk bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu untuk dilihat kembali, tetapi tanpa dengan tetap memprioritaskan pada tujuan bernegara kita. Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian. Itu yang saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah, agar terkait dengan efisiensi anggaran itu kepentingan rakyatlah yang justru harusnya dikedepankan. Maka kan kemudian muncul larangan untuk pemborosan anggaran. Itu yang kita lihat dalam perspektif yang positif. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut akan mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan pada Rabu 12 Februari 2025. Adapun PDIP telah memberikan pembekalan terhadap kepala daerah terpilih Pilkada 2024 untuk menyelaraskan dengan program Presiden Prabowo. Ia mengatakan setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, segala visi misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Dikatakan olehnya, kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan kepada Prabowo, yakni terkait kebijakan efisiensi tersebut. Namun dengan catatan, pemerintah dikatakan oleh Hasto harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Hasto juga mengungkapkan bahwa kepala daerah dari PDIP, salah satunya di Surabaya, ini telah memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo mengenai program makan bergizi gratis. Menurut Hasto, dalam pembekalan ini, PDIP memberikan petunjuk supaya kepala daerah dari partainya tidak memikirkan anggaran dalam membangun wilayah. Pasalnya, para pendiri bangsa tak pernah memikirkan urusan anggaran dalam membebaskan Irian Barat sampai membantu negara di Asia Afrika dalam memerdekakan diri. Antara pemerintah pusat dan kepala daerah juga baik begitu ya? Ya betul, karena visi misi presiden kan kemudian menjadi undang-undang, sehingga ini kan mengikat. Jadi seluruh kepala daerah, bahkan seluruh
warga bangsa. Karena itulah pelatihan ini kami adakan sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan. Pak Hasto, terkait dengan efisiensi anggaran di kementerian lembaga, tanggapannya seperti apa Pak? Tadi kami tunjukkan bahwa pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu. Ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita nggak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari dan berkebudayaan dengan cara-cara kita. Maka narasinya, imajinasi itu tadi yang kami ajarkan. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah. Sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas, sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan, sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan. Misalnya dari kota Surabaya siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah, maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari. Sinyal selaras PDIP terkait kebijakan efisiensi anggaran pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, pada Rabu 12 Februari 2025. Namun demikian, PDIP tetap mempunyai catatan-catatan tersendiri menyikapi kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP pada Pilkada 2024 akan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran. Adapun catatan yang disampaikan Hasto yakni pemerintah harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Terkait dengan program prioritas Presiden RI Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita yakni makan bergizi gratis atau MBG, Hasto menyatakan salah satu kepala daerah dari PDIP sudah bersikap, di mana ada salah satu kepala daerah dari PDIP di Surabaya yang memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo lain terkait makan bergizi gratis. Hanya saja pernyataan dukungan terhadap program MBG itu dikatakan oleh Hasto tetap harus melibatkan keperluan rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud yakni melibatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di daerah agar para pelaku usaha bisa turut memiliki kontribusi. Hasto mengatakan kondisi geopolitik dunia memang turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Ia pun mengatakan upaya untuk mengencangkan ikat pinggang atau efisiensi anggaran dan meningkatkan ekonomi di dalam negeri perlu dilakukan. Kebijakan efisiensi ini menurutnya gimana? Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega. Bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar. Tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdullah Asfar Anas tadi kan, beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran. Di situ justru menantang suatu inovasi dari kita. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuh kembangkan di dalam alokasi anggaran itu. Mas, ini juga soal efisiensi anggaran ini juga, banyak yang bilang kita harus belajar pada Vietnam gitu, yang mana mereka mengurangi jumlah kementerian gitu, tapi kan sementara sekarang itu kementeriannya tampak gemuk nih. Mungkin ada saran dari PDIP, apakah
Pak Prabowo perlu mempertimbangkan hal di Vietnam tersebut gitu? Ya, kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis. Bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global. Nah, beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik, sehingga saat ini pun termasuk di DPR itu juga melakukan kajian-kajian terkait dengan rasionalisasi anggaran, termasuk bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu untuk dilihat kembali, tetapi tanpa dengan tetap memprioritaskan pada tujuan bernegara kita. Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian. Itu yang saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah, agar terkait dengan efisiensi anggaran itu kepentingan rakyatlah yang justru harusnya dikedepankan. Maka kan kemudian muncul larangan untuk pemborosan anggaran. Itu yang kita lihat dalam perspektif yang positif. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut akan mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 12 Februari 2025. Adapun PDIP telah memberikan pembekalan terhadap kepala daerah terpilih Pilkada 2024 untuk menyelaraskan dengan program Presiden Prabowo. Ia mengatakan setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, segala visi misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Dikatakan olehnya, kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan kepada Prabowo, yakni terkait kebijakan efisiensi tersebut. Namun, dengan catatan, pemerintah dikatakan oleh Hasto harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Hasto juga mengungkapkan bahwa kepala daerah dari PDIP, salah satunya di Surabaya, ini telah memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo mengenai program makan bergizi gratis. Menurut Hasto, dalam pembekalan ini, PDIP memberikan petunjuk supaya kepala daerah dari partainya tidak memikirkan anggaran dalam membangun wilayah. Pasalnya, para pendiri bangsa tak pernah memikirkan urusan anggaran dalam membebaskan Irian Barat sampai membantu negara di Asia Afrika dalam memerdekakan diri. Antara pemerintah pusat dan kepala daerah juga baik begitu ya? Ya betul, karena visi misi presiden kan kemudian menjadi undang-undang, sehingga ini kan mengikat jadi seluruh kepala daerah, bahkan seluruh warga bangsa. Karena itulah pelatihan ini kami adakan, sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan. Pak Hasto, terkait dengan efisiensi anggaran di kementerian lembaga, tanggapannya seperti apa Pak? Tadi kami tunjukkan bahwa pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu. Ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita nggak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita. Maka narasinya, imajinasi itu tadi yang kami ajarkan. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah. Sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas. Sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan. Sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan. Misalnya dari kota Surabaya, siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah. Maka
lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari. Sinyal selaras PDIP terkait kebijakan efisiensi anggaran pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, pada Rabu 12 Februari 2025. Namun demikian, PDIP tetap mempunyai catatan-catatan tersendiri menyikapi kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP pada Pilkada 2024 akan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran. Adapun catatan yang disampaikan Hasto yakni pemerintah harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Terkait dengan program prioritas Presiden RI Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita yakni makan bergizi gratis atau MBG, Hasto menyatakan salah satu kepala daerah dari PDIP sudah bersikap, di mana ada salah satu kepala daerah dari PDIP di Surabaya yang memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo lain terkait makan bergizi gratis. Hanya saja pernyataan dukungan terhadap program MBG itu dikatakan oleh Hasto tetap harus melibatkan keperluan rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud yakni melibatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di daerah agar para pelaku usaha bisa turut memiliki kontribusi. Hasto mengatakan kondisi geopolitik dunia memang turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Ia pun mengatakan upaya untuk mengencangkan ikat pinggang atau efisiensi anggaran dan meningkatkan ekonomi di dalam negeri perlu dilakukan. Kebijakan efisiensi ini menurutnya gimana? Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega, bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar, tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdullah Asfar Anas tadi kan beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran, di situ justru menantang suatu inovasi dari kita. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuh kembangkan di dalam alokasi anggaran itu. Mas, ini juga soal efisiensi anggaran ini juga, banyak yang bilang kita harus belajar pada Vietnam gitu, yang mana mereka mengurangi jumlah kementerian gitu, tapi kan sementara sekarang itu kementeriannya tampak gemuk nih. Mungkin ada saran dari PDIP, apakah Pak Prabowo perlu mempertimbangkan hal di Vietnam tersebut gitu? Ya, kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis. Bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan global. Nah, beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik, sehingga saat ini pun termasuk di DPR itu juga melakukan kajian-kajian terkait dengan rasionalisasi anggaran, termasuk bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu untuk dilihat kembali, tetapi tanpa dengan tetap memprioritaskan pada tujuan bernegara kita. Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian. Itu yang saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah, agar terkait dengan efisiensi anggaran itu kepentingan rakyatlah yang justru harusnya dikedepankan. Maka kan kemudian muncul larangan untuk pemborosan anggaran. Itu yang kita lihat dalam perspektif yang positif. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut akan mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 12 Februari 2025. Adapun PDIP telah memberikan pembekalan terhadap kepala daerah terpilih Pilkada 2024 untuk menyelaraskan dengan program Presiden Prabowo. Ia mengatakan setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, segala visi misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Dikatakan olehnya, kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan kepada Prabowo, yakni terkait kebijakan efisiensi tersebut. Namun dengan catatan, pemerintah dikatakan oleh Hasto harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Hasto juga mengungkapkan bahwa kepala daerah dari PDIP
Salah satunya di Surabaya, ini telah memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo mengenai program makan bergizi gratis. Menurut Hasto, dalam pembekalan ini, PDIP memberikan petunjuk supaya kepala daerah dari partainya tidak memikirkan anggaran dalam membangun wilayah. Pasalnya, para pendiri bangsa tak pernah memikirkan urusan anggaran dalam membebaskan Irian Barat sampai membantu negara di Asia Afrika dalam memerdekakan diri. Antara pemerintah pusat dan kepala daerah juga baik begitu ya? Ya betul, karena visi misi presiden kan kemudian menjadi undang-undang, sehingga ini kan mengikat jadi seluruh kepala daerah bahkan seluruh warga bangsa. Karena itulah pelatihan ini kami adakan sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan. Pak Hasto, terkait dengan efisiensi anggaran di kementerian lembaga, tanggapannya seperti apa Pak? Tadi kami tunjukkan bahwa pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu. Ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita nggak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari dan berkebudayaan dengan cara-cara kita. Maka narasinya, imajinasi itu tadi yang kami ajarkan. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah, sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas, sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan, sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan, misalnya dari kota Surabaya siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah, maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari. Sinyal selaras PDIP terkait kebijakan efisiensi anggaran pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, pada Rabu 12 Februari 2025. Namun demikian, PDIP tetap mempunyai catatan-catatan tersendiri menyikapi kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP pada Pilkada 2024 akan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran. Adapun catatan yang disampaikan Hasto, yakni pemerintah harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Terkait dengan program prioritas Presiden RI Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita yakni makan bergizi gratis atau MBG, Hasto menyatakan salah satu kepala daerah dari PDIP sudah bersikap, di mana ada salah satu kepala daerah dari PDIP di Surabaya yang memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo lain terkait makan bergizi gratis. Hanya saja pernyataan dukungan terhadap program MBG itu dikatakan oleh Hasto tetap harus melibatkan keperluan rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud yakni melibatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di daerah agar para pelaku usaha bisa turut memiliki kontribusi. Hasto mengatakan kondisi geopolitik dunia memang turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Ia pun mengatakan upaya untuk mengencangkan ikat pinggang atau efisiensi anggaran dan meningkatkan ekonomi di dalam negeri perlu dilakukan. Kebijakan efisiensi ini menurutnya gimana? Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega, bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar
Tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdullah Asgar Anas tadi kan, beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran. Di situ justru menantang suatu inovasi dari kita. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuh kembangkan di dalam alokasi anggaran itu. Mas, ini juga soal efisiensi anggaran ini juga, banyak yang bilang kita harus belajar pada Vietnam gitu, yang mana mereka mengurangi jumlah kementerian gitu, tapi kan sementara sekarang itu kementeriannya tampak gemuk nih. Mungkin ada saran dari PDIP, apakah Pak Prabowo perlu mempertimbangkan hal di Vietnam tersebut gitu? Ya, kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis. Bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global. Nah, beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik, sehingga saat ini pun termasuk di DPR itu juga melakukan kajian-kajian terkait dengan rasionalisasi anggaran, termasuk bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu untuk dilihat kembali, tetapi tanpa dengan tetap memprioritaskan pada tujuan bernegara kita. Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian. Itu yang saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah, agar terkait dengan efisiensi anggaran itu kepentingan rakyatlah yang justru harusnya dikedepankan. Maka kan kemudian muncul larangan untuk pemborosan anggaran. Itu yang kita lihat dalam perspektif yang positif. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut akan mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 12 Februari 2025. Adapun PDIP telah memberikan pembekalan terhadap kepala daerah terpilih Pilkada 2024 untuk menyelaraskan dengan program Presiden Prabowo. Ia mengatakan setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, segala visi misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Dikatakan olehnya, kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan kepada Prabowo, yakni terkait kebijakan efisiensi tersebut. Namun dengan catatan, pemerintah dikatakan oleh Hasto harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Hasto juga mengungkapkan bahwa kepala daerah dari PDIP, salah satunya di Surabaya, ini telah memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo mengenai program makan bergizi gratis. Menurut Hasto, dalam pembekalan ini, PDIP memberikan petunjuk supaya kepala daerah dari partainya tidak memikirkan anggaran dalam membangun wilayah. Pasalnya, para pendiri bangsa tak pernah memikirkan urusan anggaran dalam membebaskan Irian Barat sampai membantu negara di Asia Afrika dalam memerdekakan diri. Antara pemerintah pusat dan kepala daerah juga baik begitu ya? Ya betul, karena visi misi presiden kan kemudian menjadi undang-undang, sehingga ini kan mengikat jadi seluruh kepala daerah, bahkan seluruh warga bangsa. Karena itulah pelatihan ini kami adakan, sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan. Pak Hasto, terkait dengan efisiensi anggaran di kementerian lembaga, tanggapannya seperti apa? Tadi kami tunjukkan bahwa pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu. Ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita nggak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita. Maka narasinya, imajinasi itu tadi yang kami ajarkan. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah. Sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas. Sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan. Sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada
kepala daerah dari PDI Perjuangan. Misalnya dari Kota Surabaya, siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah, maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari. Sinyal selaras PDIP terkait kebijakan efisiensi anggaran pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, pada Rabu 12 Februari 2025. Namun demikian, PDIP tetap mempunyai catatan-catatan tersendiri menyikapi kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP pada Pilkada 2024 akan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran. Adapun catatan yang disampaikan Hasto yakni pemerintah harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Terkait dengan program prioritas Presiden RI Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita yakni makan bergizi gratis atau MBG, Hasto menyatakan salah satu kepala daerah dari PDIP sudah bersikap, di mana ada salah satu kepala daerah dari PDIP di Surabaya yang memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo lain terkait makan bergizi gratis. Hanya saja pernyataan dukungan terhadap program MBG itu dikatakan oleh Hasto tetap harus melibatkan keperluan rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud yakni melibatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di daerah agar para pelaku usaha bisa turut memiliki kontribusi. Hasto mengatakan kondisi geopolitik dunia memang turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Ia pun mengatakan upaya untuk mengencangkan ikat pinggang atau efisiensi anggaran dan meningkatkan ekonomi di dalam negeri perlu dilakukan. Kebijakan efisiensi ini menurutnya gimana? Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega, bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar, tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdullah Asfar Anas tadi kan beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran, di situ justru menantang suatu inovasi dari kita. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuh kembangkan di dalam alokasi anggaran itu. Mas, ini juga soal efisiensi anggaran ini juga, banyak yang bilang kita harus belajar pada Vietnam gitu, yang mana mereka mengurangi jumlah kementerian gitu, tapi kan sementara sekarang itu kementeriannya tampak gemuk nih. Mungkin ada saran dari PDIP, apakah Pak Prabowo perlu mempertimbangkan hal di Vietnam tersebut gitu? Ya, kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis. Bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan global. Nah, beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik, sehingga saat ini pun termasuk di DPR itu juga melakukan kajian-kajian terkait dengan rasionalisasi anggaran, termasuk bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu untuk dilihat kembali, tetapi tanpa dengan tetap memprioritaskan pada tujuan bernegara kita. Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian. Itu yang saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah, agar terkait dengan efisiensi anggaran, itu kepentingan rakyatlah yang justru harusnya dikedepankan. Maka kan kemudian muncul larangan untuk pemborosan anggaran. Itu yang kita lihat dalam perspektif yang positif. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut akan mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 12 Februari 2025. Adapun PDIP telah memberikan pembekalan terhadap kepala daerah terpilih Pilkada 2024 untuk menyelaraskan dengan program Presiden Prabowo. Ia mengatakan setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, segala visi misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Dikatakan olehnya, kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan kepada Prabowo, yakni terkait kebijakan efisiensi tersebut. Namun, dengan catatan, pemerintah dikatakan oleh Hasto harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Hasto juga mengungkapkan bahwa kepala daerah dari PDIP, salah satunya di Surabaya, ini telah memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo mengenai program makan bergizi gratis. Menurut Hasto, dalam pembekalan ini, PDIP memberikan petunjuk supaya kepala daerah dari partainya tidak memikirkan anggaran dalam membangun wilayah. Pasalnya, para pendiri bangsa tak pernah memikirkan urusan anggaran dalam membebaskan Irian Barat sampai membantu negara di Asia Afrika dalam memerdekakan diri. Antara pemerintah pusat dan kepala daerah juga baik begitu ya? Ya betul, karena visi misi presiden kan kemudian menjadi undang-undang, sehingga ini kan mengikat jadi seluruh kepala daerah bahkan seluruh warga bangsa. Karena itulah pelatihan ini kami adakan sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan. Pak Hasto, terkait dengan efisiensi anggaran di kementerian lembaga, tanggapannya seperti apa Pak? Tadi kami tunjukkan bahwa pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu. Ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita nggak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari dan berkebudayaan dengan cara-cara kita. Maka narasinya, imajinasi itu tadi yang kami ajarkan. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah, sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas, sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan, sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan, misalnya dari kota Surabaya siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah, maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari. Sinyal selaras PDIP terkait kebijakan efisiensi anggaran pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, pada Rabu 12 Februari 2025. Namun demikian, PDIP tetap mempunyai catatan-catatan tersendiri menyikapi kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP pada Pilkada 2024 akan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran. Adapun catatan yang disampaikan Hasto, yakni pemerintah harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Terkait dengan program prioritas Presiden RI Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita, yakni makan bergizi gratis atau MBG, Hasto menyatakan salah satu kepala daerah dari PDIP sudah bersikap, di mana ada salah satu kepala daerah dari PDIP di Surabaya yang memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo lain terkait makan bergizi gratis. Hanya saja pernyataan dukungan terhadap
Program MBG itu dikatakan oleh Hasto tetap harus melibatkan keperluan rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud yakni melibatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di daerah agar para pelaku usaha bisa turut memiliki kontribusi. Hasto mengatakan kondisi geopolitik dunia memang turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Ia pun mengatakan upaya untuk mengencangkan ikat pinggang atau efisiensi anggaran dan meningkatkan ekonomi di dalam negeri perlu dilakukan. Kebijakan efisiensi ini menurutnya gimana? Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega, bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar, tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdullah Sekarang Anas tadi kan beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran. Di situ justru menantang suatu inovasi dari kita. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuh kembangkan di dalam alokasi anggaran itu. Mas, ini juga soal efisiensi anggaran ini banyak yang bilang kita harus belajar pada Vietnam gitu, yang mana mereka mengurangi jumlah kementerian gitu, tapi kan sementara sekarang itu kementeriannya tampak gemuk nih. Mungkin ada saran dari PDIP, apakah Pak Prabowo perlu mempertimbangkan hal di Vietnam tersebut gitu? Ya, kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis. Bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global. Nah, beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik, sehingga saat ini pun termasuk di DPR itu juga melakukan kajian-kajian terkait dengan rasionalisasi anggaran, termasuk bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu untuk dilihat kembali, tetapi tanpa dengan tetap memprioritaskan pada tujuan bernegara kita. Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian. Itu yang saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah, agar terkait dengan efisiensi anggaran itu kepentingan rakyatlah yang justru harusnya dikedepankan. Maka kan kemudian muncul larangan untuk pemborosan anggaran. Itu yang kita lihat dalam perspektif yang positif. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut akan mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 12 Februari 2025. Adapun PDIP telah memberikan pembekalan terhadap kepala daerah terpilih Pilkada 2024 untuk menyelaraskan dengan program Presiden Prabowo. Ia mengatakan setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, segala visi misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Dikatakan olehnya, kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan kepada Prabowo, yakni terkait kebijakan efisiensi tersebut. Namun dengan catatan, pemerintah dikatakan oleh Hasto harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Hasto juga mengungkapkan bahwa kepala daerah dari PDIP, salah satunya di Surabaya, ini telah memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo mengenai program makan bergizi gratis. Menurut Hasto, dalam pembekalan ini, PDIP memberikan petunjuk supaya kepala daerah dari partainya tidak memikirkan anggaran dalam membangun wilayah. Pasalnya, para pendiri bangsa tak pernah memikirkan urusan anggaran dalam membebaskan Irian Barat sampai membantu negara di Asia Afrika dalam memerdekakan diri. Antara pemerintah pusat dan kepala daerah juga baik begitu ya? Ya betul, karena visi misi presiden kan kemudian menjadi undang-undang, sehingga ini kan mengikat jadi seluruh kepala daerah, bahkan seluruh warga bangsa. Karena itulah pelatihan ini kami adakan, sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan. Pak Hasto, terkait dengan efisiensi anggaran di kementerian lembaga, tanggapannya seperti apa Pak? Tadi kami tunjukkan bahwa pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu. Ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu
negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita nggak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita. Maka narasinya, imajinasi itu tadi yang kami ajarkan. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah, sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas, sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan, sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan. Misalnya dari kota Surabaya, siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah, maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari. Sinyal selaras PDIP terkait kebijakan efisiensi anggaran pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, pada Rabu 12 Februari 2025. Namun demikian, PDIP tetap mempunyai catatan-catatan tersendiri menyikapi kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP pada Pilkada 2024 akan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran. Adapun catatan yang disampaikan Hasto yakni pemerintah harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Terkait dengan program prioritas Presiden RI Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita yakni makan bergizi gratis atau MBG, Hasto menyatakan salah satu kepala daerah dari PDIP sudah bersikap, di mana ada salah satu kepala daerah dari PDIP di Surabaya yang memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo lain terkait makan bergizi gratis. Hanya saja pernyataan dukungan terhadap program MBG itu dikatakan oleh Hasto tetap harus melibatkan keperluan rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud yakni melibatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di daerah agar para pelaku usaha bisa turut memiliki kontribusi. Hasto mengatakan kondisi geopolitik dunia memang turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Ia pun mengatakan upaya untuk mengencangkan ikat pinggang atau efisiensi anggaran dan meningkatkan ekonomi di dalam negeri perlu dilakukan. Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega. Bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar. Tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdul Azhar Anas tadi kan, beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran. Di situ justru menantang suatu inovasi dari kita. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuh kembangkan di dalam alokasi anggaran itu. Mas, ini juga soal efisiensi anggaran ini juga, banyak yang bilang kita harus belajar pada Vietnam gitu, yang mana mereka mengurangi jumlah kementerian gitu, tapi kan sementara sekarang itu kementeriannya tampak gemuk nih. Mungkin ada saran dari PDIP, apakah Pak Prabowo perlu mempertimbangkan hal di Vietnam tersebut gitu? Ya, kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis. Bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global. Nah, beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik, sehingga saat ini pun termasuk di DPR itu juga melakukan kajian-kajian terkait dengan rasionalisasi anggaran, termasuk bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu untuk dilihat kembali, tetapi tanpa dengan tetap memprioritaskan pada tujuan bernegara kita. Jadi kita percayakan dulu DPR
melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian. Itu yang saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah, agar terkait dengan efisiensi anggaran itu kepentingan rakyatlah yang justru harusnya dikedepankan. Maka kan kemudian muncul larangan untuk pemborosan anggaran. Itu yang kita lihat dalam perspektif yang positif. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut akan mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 12 Februari 2025. Adapun PDIP telah memberikan pembekalan terhadap kepala daerah terpilih Pilkada 2024 untuk menyelaraskan dengan program Presiden Prabowo. Ia mengatakan setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, segala visi misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Dikatakan olehnya, kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan kepada Prabowo, yakni terkait kebijakan efisiensi tersebut. Namun, dengan catatan, pemerintah dikatakan oleh Hasto harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Hasto juga mengungkapkan bahwa kepala daerah dari PDIP, salah satunya di Surabaya, ini telah memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo mengenai program makan bergizi gratis. Menurut Hasto, dalam pembekalan ini, PDIP memberikan petunjuk supaya kepala daerah dari partainya tidak memikirkan anggaran dalam membangun wilayah. Pasalnya, para pendiri bangsa tak pernah memikirkan urusan anggaran dalam membebaskan Irian Barat sampai membantu negara di Asia Afrika dalam memerdekakan diri. Antara pemerintah pusat dan kepala daerah juga baik begitu ya? Ya betul, karena visi misi presiden kan kemudian menjadi undang-undang, sehingga ini kan mengikat jadi seluruh kepala daerah, bahkan seluruh warga bangsa. Karena itulah pelatihan ini kami adakan, sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan. Pak Hasto, terkait dengan efisiensi anggaran di kementerian lembaga, tanggapannya seperti apa Pak? Tadi kami tunjukkan bahwa pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu. Ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita nggak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita. Maka narasinya, imajinasi itu tadi yang kami ajarkan. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah. Sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas. Sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan. Sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan. Misalnya dari kota Surabaya, siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah. Maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari. Sinyal selaras PDIP terkait kebijakan efisiensi anggaran pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Rabu 12 Februari 2025. Namun demikian, PDIP tetap mempunyai catatan-catatan tersendiri menyikapi kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP pada Pilkada 2024 akan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran. Adapun catatan yang disampaikan Hasto yakni pemerintah
harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Terkait dengan program prioritas Presiden RI Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita yakni makan bergizi gratis atau MBG, Hasto menyatakan salah satu kepala daerah dari PDIP sudah bersikap, di mana ada salah satu kepala daerah dari PDIP di Surabaya yang memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo lain terkait makan bergizi gratis. Hanya saja pernyataan dukungan terhadap program MBG itu dikatakan oleh Hasto tetap harus melibatkan keperluan rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud yakni melibatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di daerah agar para pelaku usaha bisa turut memiliki kontribusi. Hasto mengatakan kondisi geopolitik dunia memang turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Ia pun mengatakan upaya untuk mengencangkan ikat pinggang atau efisiensi anggaran dan meningkatkan ekonomi di dalam negeri perlu dilakukan. Kebijakan efisiensi ini menurutnya gimana? Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega, bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar, tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdullah Anas tadi kan beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran, di situ justru menantang suatu inovasi dari kita. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuh kembangkan di dalam alokasi anggaran itu. Mas, ini juga soal efisiensi anggaran ini juga, banyak yang bilang kita harus belajar pada Vietnam gitu, yang mana mereka mengurangi jumlah kementerian gitu, tapi kan sementara sekarang itu kementeriannya tampak gemuk nih. Mungkin ada saran dari PDIP, apakah Pak Prabowo perlu mempertimbangkan hal di Vietnam tersebut gitu? Ya, kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis. Bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global. Nah, beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik, sehingga saat ini pun termasuk di DPR itu juga melakukan kajian-kajian terkait dengan rasionalisasi anggaran, termasuk bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu untuk dilihat kembali, tetapi tanpa dengan tetap memprioritaskan pada tujuan bernegara kita. Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian. Itu yang saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah, agar terkait dengan efisiensi anggaran itu kepentingan rakyatlah yang justru harusnya dikedepankan. Maka kan kemudian muncul larangan untuk pemborosan anggaran. Itu yang kita lihat dalam perspektif yang positif. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut akan mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan pada Rabu 12 Februari 2025. Adapun PDIP telah memberikan pembekalan terhadap kepala daerah terpilih Pilkada 2024 untuk menyelaraskan dengan program Presiden Prabowo. Ia mengatakan setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, segala visi misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Dikatakan olehnya, kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan kepada Prabowo, yakni terkait kebijakan efisiensi tersebut. Namun dengan catatan, pemerintah dikatakan oleh Hasto harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Hasto juga mengungkapkan bahwa kepala daerah dari PDIP, salah satunya di Surabaya, ini telah memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo mengenai program makan bergizi gratis. Menurut Hasto, dalam pembekalan ini, PDIP memberikan petunjuk supaya kepala daerah dari partainya tidak memikirkan anggaran dalam membangun wilayah. Pasalnya, para pendiri bangsa tak pernah memikirkan urusan anggaran dalam membebaskan Irian Barat sampai membantu negara di Asia Afrika dalam memerdekakan diri. Antara pemerintah pusat dan kepala daerah juga baik begitu ya? Ya betul, karena visi misi presiden kan kemudian menjadi undang-undang, sehingga ini kan mengikat. Jadi seluruh kepala daerah, bahkan seluruh
warga bangsa. Karena itulah pelatihan ini kami adakan sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan. Pak Hasto, terkait dengan efisiensi anggaran di kementerian lembaga, tanggapannya seperti apa Pak? Tadi kami tunjukkan bahwa pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu. Ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita nggak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari dan berkebudayaan dengan cara-cara kita. Maka narasinya, imajinasi itu tadi yang kami ajarkan. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah, sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas, sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan, sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan. Misalnya dari kota Surabaya, siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah, maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari. Sinyal selaras PDIP terkait kebijakan efisiensi anggaran pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, pada Rabu 12 Februari 2025. Namun demikian, PDIP tetap mempunyai catatan-catatan tersendiri menyikapi kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP pada Pilkada 2024 akan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran. Adapun catatan yang disampaikan Hasto yakni pemerintah harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Terkait dengan program prioritas Presiden RI Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita yakni makan bergizi gratis atau MBG, Hasto menyatakan salah satu kepala daerah dari PDIP sudah bersikap, di mana ada salah satu kepala daerah dari PDIP di Surabaya yang memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo lain terkait makan bergizi gratis. Hanya saja pernyataan dukungan terhadap program MBG itu dikatakan oleh Hasto tetap harus melibatkan keperluan rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud yakni melibatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di daerah agar para pelaku usaha bisa turut memiliki kontribusi. Hasto mengatakan kondisi geopolitik dunia memang turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Ia pun mengatakan upaya untuk mengencangkan ikat pinggang atau efisiensi anggaran dan meningkatkan ekonomi di dalam negeri perlu dilakukan. Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega. Bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar. Tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdul Azhar Anas tadi kan, beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran. Di situ justru menantang suatu inovasi dari kita. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuh kembangkan di dalam alokasi anggaran itu. Mas, ini juga soal efisiensi anggaran ini juga, banyak yang bilang kita harus belajar pada Vietnam gitu, yang mana mereka mengurangi jumlah kementerian gitu, tapi kan sementara sekarang itu kementeriannya tampak gemuk nih. Mungkin ada saran dari PDIP, apakah
Pak Prabowo perlu mempertimbangkan hal di Vietnam tersebut gitu? Ya, kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis. Bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global. Nah, beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik, sehingga saat ini pun termasuk di DPR itu juga melakukan kajian-kajian terkait dengan rasionalisasi anggaran, termasuk bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu untuk dilihat kembali, tetapi tanpa dengan tetap memprioritaskan pada tujuan bernegara kita. Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian. Itu yang saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah, agar terkait dengan efisiensi anggaran itu kepentingan rakyat lah yang justru harusnya dikedepankan. Maka kan kemudian muncul larangan untuk pemborosan anggaran. Itu yang kita lihat dalam perspektif yang positif. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut akan mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 12 Februari 2025. Adapun PDIP telah memberikan pembekalan terhadap kepala daerah terpilih Pilkada 2024 untuk menyelaraskan dengan program Presiden Prabowo. Ia mengatakan setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, segala visi misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Dikatakan olehnya, kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan kepada Prabowo, yakni terkait kebijakan efisiensi tersebut. Namun, dengan catatan, pemerintah dikatakan oleh Hasto harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Hasto juga mengungkapkan bahwa kepala daerah dari PDIP, salah satunya di Surabaya, ini telah memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo mengenai program makan bergizi gratis. Menurut Hasto, dalam pembekalan ini, PDIP memberikan petunjuk supaya kepala daerah dari partainya tidak memikirkan anggaran dalam membangun wilayah. Pasalnya, para pendiri bangsa tak pernah memikirkan urusan anggaran dalam membebaskan Irian Barat sampai membantu negara di Asia Afrika dalam memerdekakan diri. Antara pemerintah pusat dan kepala daerah juga baik begitu ya? Ya betul, karena visi misi presiden kan kemudian menjadi undang-undang, sehingga ini kan mengikat jadi seluruh kepala daerah, bahkan seluruh warga bangsa. Karena itulah pelatihan ini kami adakan, sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan. Pak Hasto, terkait dengan efisiensi anggaran di kementerian lembaga, tanggapannya seperti apa Pak? Tadi kami tunjukkan bahwa pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu. Ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita nggak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita. Maka narasinya, imajinasi itu tadi yang kami ajarkan. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah. Sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas. Sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan. Sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan. Misalnya dari kota Surabaya, siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah. Maka
lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari. Sinyal selaras PDIP terkait kebijakan efisiensi anggaran pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, pada Rabu 12 Februari 2025. Namun demikian, PDIP tetap mempunyai catatan-catatan tersendiri menyikapi kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP pada Pilkada 2024 akan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran. Adapun catatan yang disampaikan Hasto yakni pemerintah harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Terkait dengan program prioritas Presiden RI Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita yakni makan bergizi gratis atau MBG, Hasto menyatakan salah satu kepala daerah dari PDIP sudah bersikap, di mana ada salah satu kepala daerah dari PDIP di Surabaya yang memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo lain terkait makan bergizi gratis. Hanya saja pernyataan dukungan terhadap program MBG itu dikatakan oleh Hasto tetap harus melibatkan keperluan rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud yakni melibatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di daerah agar para pelaku usaha bisa turut memiliki kontribusi. Hasto mengatakan kondisi geopolitik dunia memang turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Ia pun mengatakan upaya untuk mengencangkan ikat pinggang atau efisiensi anggaran dan meningkatkan ekonomi di dalam negeri perlu dilakukan. Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega, bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar, tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdullah Anas tadi kan beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran, di situ justru menantang suatu inovasi dari kita. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuh kembangkan di dalam alokasi anggaran itu. Mas, ini juga soal efisiensi anggaran ini juga, banyak yang bilang kita harus belajar pada Vietnam gitu, yang mana mereka mengurangi jumlah kementerian gitu, tapi kan sementara sekarang itu kementeriannya tampak gemuk nih. Mungkin ada saran dari PDIP, apakah Pak Prabowo perlu mempertimbangkan hal di Vietnam tersebut gitu? Ya, kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis. Bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan global. Nah, beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik, sehingga saat ini pun termasuk di DPR itu juga melakukan kajian-kajian terkait dengan rasionalisasi anggaran, termasuk bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu untuk dilihat kembali, tetapi tanpa dengan tetap memprioritaskan pada tujuan bernegara kita. Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian. Itu yang saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah, agar terkait dengan efisiensi anggaran itu kepentingan rakyatlah yang justru harusnya dikedepankan. Maka kan kemudian muncul larangan untuk pemborosan anggaran. Itu yang kita lihat dalam perspektif yang positif. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut akan mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan pada Rabu 12 Februari 2025. Adapun PDIP telah memberikan pembekalan terhadap kepala daerah terpilih Pilkada 2024 untuk menyelaraskan dengan program Presiden Prabowo. Ia mengatakan setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, segala visi misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Dikatakan olehnya, kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan kepada Prabowo, yakni terkait kebijakan efisiensi tersebut. Namun dengan catatan, pemerintah dikatakan oleh Hasto harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Hasto juga mengungkapkan bahwa kepala daerah dari PDIP
Salah satunya di Surabaya, ini telah memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo mengenai program makan bergizi gratis. Menurut Hasto, dalam pembekalan ini, PDIP memberikan petunjuk supaya kepala daerah dari partainya tidak memikirkan anggaran dalam membangun wilayah. Pasalnya, para pendiri bangsa tak pernah memikirkan urusan anggaran dalam membebaskan Irian Barat sampai membantu negara di Asia Afrika dalam memerdekakan diri. Antara pemerintah pusat dan kepala daerah juga baik begitu ya? Ya betul, karena visi misi presiden kan kemudian menjadi undang-undang, sehingga ini kan mengikat jadi seluruh kepala daerah bahkan seluruh warga bangsa. Karena itulah pelatihan ini kami adakan sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan. Pak Hasto, terkait dengan efisiensi anggaran di kementerian lembaga, tanggapannya seperti apa Pak? Tadi kami tunjukkan bahwa pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu. Ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita nggak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari dan berkebudayaan dengan cara-cara kita. Maka narasinya, imajinasi itu tadi yang kami ajarkan. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah. Sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas. Sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan. Sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan. Misalnya dari kota Surabaya, siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah, maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari. Sinyal selaras PDIP terkait kebijakan efisiensi anggaran pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, pada Rabu 12 Februari 2025. Namun demikian, PDIP tetap mempunyai catatan-catatan tersendiri menyikapi kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP pada Pilkada 2024 akan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran. Adapun catatan yang disampaikan Hasto, yakni pemerintah harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Terkait dengan program prioritas Presiden RI Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita yakni makan bergizi gratis atau MBG, Hasto menyatakan salah satu kepala daerah dari PDIP sudah bersikap. Di mana ada salah satu kepala daerah dari PDIP di Surabaya yang memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo lain terkait makan bergizi gratis. Hanya saja pernyataan dukungan terhadap program MBG itu dikatakan oleh Hasto tetap harus melibatkan keperluan rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud yakni melibatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di daerah agar para pelaku usaha bisa turut memiliki kontribusi. Hasto mengatakan kondisi geopolitik dunia memang turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Ia pun mengatakan upaya untuk mengencangkan ikat pinggang atau efisiensi anggaran dan meningkatkan ekonomi di dalam negeri perlu dilakukan. Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega. Bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar
Tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdullah Asfar Anas tadi kan, beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran. Di situ justru menantang suatu inovasi dari kita. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuh kembangkan di dalam alokasi anggaran itu. Mas, ini juga soal efisiensi anggaran ini juga, banyak yang bilang kita harus belajar pada Vietnam gitu, yang mana mereka mengurangi jumlah kementerian gitu, tapi kan sementara sekarang itu kementeriannya tampak gemuk nih. Mungkin ada saran dari PDIP, apakah Pak Prabowo perlu mempertimbangkan hal di Vietnam tersebut gitu? Ya, kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis. Bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global. Nah, beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik, sehingga saat ini pun termasuk di DPR itu juga melakukan kajian-kajian terkait dengan rasionalisasi anggaran, termasuk bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu untuk dilihat kembali, tetapi tanpa dengan tetap memprioritaskan pada tujuan bernegara kita. Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian. Itu yang saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah, agar terkait dengan efisiensi anggaran itu kepentingan rakyatlah yang justru harusnya dikedepankan. Maka kan kemudian muncul larangan untuk pemborosan anggaran. Itu yang kita lihat dalam perspektif yang positif. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut akan mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 12 Februari 2025. Adapun PDIP telah memberikan pembekalan terhadap kepala daerah terpilih Pilkada 2024 untuk menyelaraskan dengan program Presiden Prabowo. Ia mengatakan setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, segala visi misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Dikatakan olehnya, kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan kepada Prabowo, yakni terkait kebijakan efisiensi tersebut. Namun dengan catatan, pemerintah dikatakan oleh Hasto harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Hasto juga mengungkapkan bahwa kepala daerah dari PDIP, salah satunya di Surabaya, ini telah memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo mengenai program makan bergizi gratis. Menurut Hasto, dalam pembekalan ini, PDIP memberikan petunjuk supaya kepala daerah dari partainya tidak memikirkan anggaran dalam membangun wilayah. Pasalnya, para pendiri bangsa tak pernah memikirkan urusan anggaran dalam membebaskan Irian Barat sampai membantu negara di Asia Afrika dalam memerdekakan diri. Antara pemerintah pusat dan kepala daerah juga baik begitu ya? Ya betul, karena visi misi presiden kan kemudian menjadi undang-undang, sehingga ini kan mengikat jadi seluruh kepala daerah, bahkan seluruh warga bangsa. Karena itulah pelatihan ini kami adakan, sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan. Pak Hasto, terkait dengan efisiensi anggaran di kementerian lembaga, tanggapannya seperti apa? Tadi kami tunjukkan bahwa pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu. Ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita nggak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita. Maka narasinya, imajinasi itu tadi yang kami ajarkan. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah. Sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas. Sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan. Sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada
kepala daerah dari PDI Perjuangan. Misalnya dari kota Surabaya, siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah, maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari. Sinyal selaras PDIP terkait kebijakan efisiensi anggaran pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, pada Rabu 12 Februari 2025. Namun demikian, PDIP tetap mempunyai catatan-catatan tersendiri menyikapi kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP pada Pilkada 2024 akan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran. Adapun catatan yang disampaikan Hasto yakni pemerintah harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. Terkait dengan program prioritas Presiden RI Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita yakni makan bergizi gratis atau MBG, Hasto menyatakan salah satu kepala daerah dari PDIP sudah bersikap, di mana ada salah satu kepala daerah dari PDIP di Surabaya yang memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo lain terkait makan bergizi gratis. Hanya saja pernyataan dukungan terhadap program MBG itu dikatakan oleh Hasto tetap harus melibatkan keperluan rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud yakni melibatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di daerah agar para pelaku usaha bisa turut memiliki kontribusi. Hasto mengatakan kondisi geopolitik dunia memang turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Ia pun mengatakan upaya untuk mengencangkan ikat pinggang atau efisiensi anggaran dan meningkatkan ekonomi di dalam negeri perlu dilakukan. Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega, bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar, tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdul Azhar Anas tadi kan beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran, di situ justru menantang suatu inovasi dari kita.